Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah matematika dan berpikir logis. Saya Berlian Setiawati dari Departemen Matematika akan mengisi kuliah kita kali ini. Ini adalah kuliah kita yang kelima. Pada kuliah ini akan terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama adalah tentang pemikiran induktif, yang kedua tentang prinsip induksi matematik, dan yang terakhir latihan soal. Kita akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu tentang pemikiran induktif. Masih ingat bahwa di kuliah pertama kita sudah belajar tentang 2 jenis pemikiran, yaitu jenis pemikiran deduktif dan pemikiran induktif. Kita ingat kembali, pemikiran deduktif itu adalah proses mendapatkan kesimpulan dengan menerapkan prinsip yang bersifat umum pada kasus khusus. Sedangkan pemikiran induktif itu adalah proses mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan kasus khusus. Nah, pada kuliah kali ini kita akan menekankan pada pemikiran induktif. Perhatikan contoh berikut. Pada tahun 1780-an, seorang anak sekolah dasar bernama Carl Friedrich Gauss diberi tugas oleh gurunya untuk menghitung jumlah 100 bilangan asli pertama. Gauss membuat gurunya terkejut karena dapat menjawab dengan cepat hasil penjumlahannya tersebut adalah 5050. Gurunya pada waktu itu mengira Gauss hanya menebak dan memintanya menjelaskan dari mana angka tersebut dia peroleh. Gauss menunjukkan bahwa dia melihat pola dari bilangan tersebut. Dia menjumlahkannya dengan cara menyusun bilangan dari 1 sampai 50, kemudian disusun terbalik angka dari 51 sampai 100. Kalau dijumlahkan, maka kita lihat setiap kolom ini akan kita dapatkan bilangan 101. Dan Gauss melihat bahwa ada 50 pasang angka 101. Jadi hasilnya tentulah 50 dikali 101 sama dengan 5050. Kita bisa menuliskan pemikiran Gauss tadi dengan cara seperti ini. Kita misalkan S itu adalah penjumlahan angka 1 sampai dengan 100. Kemudian dengan cara yang sama seperti Gauss kita balik dari 100 sampai dengan 1. Maka kalau kita jumlahkan, kita akan memperoleh 2S itu sama dengan penjumlahan 100 angka 101. Jadi kalau kita lihat 2S adalah 100 dikali 101, dan kalau kita sederhanakan kita akan dapat S itu sama dengan setengah kali 100 dikali 101 itu sama dengan 5050. Perhatikan tabel berikut. Tadi kita memperoleh hasil Gauss, penjumlahan 1 sampai dengan 100 itu adalah 5050, dan bisa kita tuliskan sama dengan setengah kali 100 kali 101. Dan kalau kita cek pada penjumlahan 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya, ternyata pola itu juga berlaku. Jadi kalau misalnya penjumlahan 1 itu sama dengan jumlahnya adalah 1 setengah kali 1 kali 2. 1 tambah 2, 3 itu sama dengan setengah dikali 2 dikali 3 dan seterusnya. Sehingga dari kasus-kasus khusus ini kita memperoleh bentuk umum 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah N itu sama dengan setengah N kali N plus 1. Dan ini berlaku untuk N bilangan asli. Jadi dari sini kita lihat bahwa kita berpikir secara induktif dari kasus khusus, kemudian kita dapat kasus yang lebih umum atau aturan yang lebih umum. Ternyata persamaan 1 ditambah 2 ditambah N sama dengan setengah N plus 1 itu sudah ditemukan sejak lama, ditemukan oleh
Pythagoras. Perhatikan bahwa persamaan Pythagoras ini 1 ditambah 2 ditambah n sama dengan setengah n plus 1 itu berlaku untuk semua n bilangan asli. Berarti bentuk persamaan ini adalah predikat dengan suku pengkuantifikasi umum semua dan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Jika kita ingin membuktikan kebenaran persamaan tersebut, maka dari kuliah ketiga kita harus memeriksa kebenaran pernyataan tersebut untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi kita mau membuktikan bahwa persamaan Pythagoras itu benar, berarti pertama kita tuliskan dulu predikatnya, berarti Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah n sama dengan setengah n plus 1, himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Berarti kita harus periksa P1 berarti n-nya 1 sama dengan setengah kali 1 dikalikan 1 tambah 1, 2, benar. Kemudian kita cek yang kedua, P2 berarti 1 tambah 2, 3, itu sama dengan setengah kali 2 dikali 3, benar juga. Dan seterusnya, P3 benar, P4 benar, dan seterusnya. Kita lihat bahwa proses ini tidak berakhir. Jadi pertanyaannya, adakah cara untuk membuktikan pernyataan seperti ini dengan cara yang efisien? Jawabannya ada, dan akan kita pelajari pada topik berikutnya. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu tentang prinsip induksi matematik. Bagaimana membuktikan kebenaran pernyataan ini? N lebih kecil 2 pangkat N untuk setiap N bilangan asli, 2 pangkat N lebih kecil dari N faktorial untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 4, dan N pangkat 3 kurang N habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N. Perhatikan bahwa ketiga pernyataan ini bentuknya mirip dengan persamaan Pythagoras tadi. Bentuknya adalah predikat, dengan semestanya adalah himpunan bilangan asli, ada suku pengkuantifikasi umum yaitu setiap. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita bisa menggunakan prinsip induksi matematik. Prinsip induksi matematik ini adalah teknik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Prinsip induksi matematika digunakan untuk membuktikan predikat dengan suku pengkuantifikasi semua, semestanya adalah himpunan bilangan asli, dan kita membuktikan bahwa bentuk ini adalah benar. Pertama kali ditemukan oleh Franciscus Maurolycus, tapi baru dipublikasikan oleh Giovanni Vacca pada tahun 1909. Prinsip induksi matematik sendiri bentuknya seperti ini. Misalkan Pn itu adalah pernyataan dengan N anggota himpunan bilangan asli. Jika P1 itu benar dan PK mengakibatkan PK plus 1 benar untuk K bilangan asli, maka bisa disimpulkan bahwa Pn itu benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi prinsip induksi matematika itu pada prinsipnya melakukan hal ini. Yang pertama, jika P1 benar dan P1 mengakibatkan P2 benar, maka menurut modus Ponen kita bisa simpulkan bahwa P2 benar. Jika P2 benar dan P2 mengakibatkan P3 benar, maka menurut modus Ponen kita juga bisa simpulkan P3 benar. Jika P3 benar dan P3 mengakibatkan P4 benar, maka dengan cara yang serupa menurut modus Ponen P4 benar, dan seterusnya. Bagaimana caranya membayangkan cara kerja prinsip induksi matematika? Kita bisa membayangkan prinsip induksi matematika seperti efek domino. Kita
Kita simak video berikut. Kita akan lihat hubungan antara efek domino dengan prinsip induksi matematika. Pertama, perhatikan bahwa pernyataan Pn, n-nya bilangan asli, bisa kita bayangkan sebagai buku yang disusun berjejer. Kemudian, P1 benar menyatakan buku pertama roboh. PK mengakibatkan PK plus 1 benar menyatakan jika buku KK roboh, maka dia akan merobohkan buku KK plus 1. Kesimpulannya, PN benar untuk setiap N bilangan asli. Artinya, buku itu akan roboh semuanya mulai dari buku pertama sampai buku yang terakhir. Bagaimana prosedur pembuktian menggunakan prinsip induksi matematika? Yang pertama, tuliskan predikatnya dan semestanya. Sesudah itu, basis induksi, buktikan P1 benar. Berikutnya, andaikan PK benar untuk K anggota N, kemudian langkah induksi, buktikan PK plus 1 benar, dan kita bisa simpulkan PN benar untuk setiap N anggota N. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita andaikan PK benar untuk K bilangan asli? Ingat bahwa yang akan kita buktikan benar itu adalah PK mengakibatkan PK plus 1. Jadi, karena bentuknya jika kita andaikan PK salah, maka PK mengakibatkan PK plus 1 benar. Jadi yang harus kita cek hanya jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk membuat PK mengakibatkan PK plus 1 benar. Oleh sebab itu, di hipotesis induksi kita selalu mengandaikan bahwa PK benar, kemudian di langkah induksi kita tinggal buktikan PK plus 1 benar. Kalau ini terjadi, maka PK mengakibatkan PK plus 1 akan benar. Kita akan lihat beberapa contoh. Ada 3 contoh.
bentuknya agak berbeda. Yang pertama bentuknya persamaan, yang kedua bentuknya kesamaan, yang ketiga juga persamaan melibatkan turunan dari suatu fungsi. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Buktikan menggunakan prinsip induksi matematika 1 ditambah 2 ditambah N itu sama dengan setengah N kali N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Pertama, kita tuliskan dulu predikatnya. Predikatnya adalah Pn 1 tambah 2 ditambah N sama dengan setengah N, N plus 1. Semestanya adalah himpunan bilangan asli. Langkah berikutnya, basis induksi. Basis induksi itu buktikan P1 benar. Jadi kita cek dulu P1, berarti kita gantikan N dengan 1. Kita akan dapat P1 itu berarti ruas kiri hanya ada 1. Ruas kanan berarti ganti dengan 1, setengah kali 1, 1 tambah 1. 1 sama dengan setengah kali 1 dikali 2, benar. Oke, berikutnya sesudah basis induksi berarti hipotesis induksi. Hipotesis induksi itu andaikan PK benar untuk K anggota N. PK berarti gantikan pada PN ini, N-nya diganti dengan K. Jadi saya peroleh penjumlahan K bilangan pertama dari bilangan asli itu adalah setengah K kali K plus 1, benar untuk K bilangan asli. Menggunakan kebenaran proposisi ke K, kita akan buktikan kebenaran PK plus 1. Kita akan buktikan PK plus 1 benar, jadi buktikan PK plus 1 penjumlahan dari 1, 2 sampai dengan K plus 1 itu sama dengan setengah, N-nya diganti K plus 1 jadi K plus 1, K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2 itu benar. Berarti karena bentuk yang mau dibuktikan benar adalah persamaan, saya bisa mulai dari ruas kiri dapatkan ruas kanan atau terbalik dari ruas kanan kemudian dapatkan ruas kiri. Saya akan mulai dari ruas kiri. Ruas kiri itu adalah 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan K plus 1. Ingat, kalau kita menjumlahkan K plus 1 bilangan asli pertama, maka kita sama dengan menjumlahkan K bilangan asli pertama ditambahkan dengan K plus 1. 1 ditambah 2 ditambah K, itu kita ketahui sudah kita anggap benar melalui hipotesis induksi dan jumlahnya sama dengan setengah K kali plus 1. Jadi dari hipotesis induksi kita akan dapat bagian yang ini itu sama dengan setengah K dikalikan K plus 1. Ditambahkan dengan sisanya, ini adalah sisanya. Sekarang lihat yang kita ingin buktikan apa? Setengah K plus 1 dikalikan K plus 2. Ini ada K plus 1, ini ada K plus 1. Berarti ada setengah, saya buat ini menjadi koefisiennya 1, berarti menjadi setengah dikalikan 2. Jadi setengah K kali K plus 1, koefisien yang 1 ini saya tuliskan setengah kali 2. Berarti faktor yang samanya adalah setengah dan K plus 1. Jadi kalau saya faktorkan menjadi setengah dari K plus 1 dikalikan dengan K, saya tuliskan di sini, dan 2, saya tuliskan di sini. Dan kalau kita lihat itu adalah yang ingin kita buktikan. Jadi PK plus 1 benar. Kesimpulannya, PN, yaitu penjumlahan N bilangan asli pertama, itu sama dengan setengah N, N plus 1, dan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Kita akan lanjutkan dengan contoh kedua. Contoh kedua, buktikan menggunakan prinsip induksi matematik bahwa N itu lebih kecil dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Pertama, langkah pertama, tuliskan dulu predikatnya dan semestanya. Berarti PN-nya itu adalah N lebih kecil 2 pangkat N dan semestanya adalah seluruh himpunan bilangan asli. Berarti langkah berikutnya, buktikan P1 benar.
basis induksinya. P1 berarti gantikan N dengan 1, saya akan peroleh 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1, dan itu pernyataan yang benar. Berikutnya, hipotesis induksi, andaikan PK benar untuk K bilangan asli. Gantikan N dengan K, berarti andaikan PK, yaitu K lebih kecil 2 pangkat K, benar untuk K bilangan asli. Berdasarkan hipotesis induksi ini, kita akan buktikan langkah induksi, yaitu buktikan PK plus 1 benar. PK plus 1 itu apa? Kita gantikan N dengan K plus 1, berarti K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Kita harus buktikan bahwa pernyataan ini benar. Kita bisa mulai dari ruas kiri atau bisa mulai dari ruas kanan. Saya mulai dari ruas kiri. Jadi kita lihat dulu. Dari hipotesis kita punya K lebih kecil dari 2 pangkat K. K lebih kecil dari 2 pangkat K. Yang kita inginkan itu adalah K plus 1. Berarti karena saya punya kesamaan ini dari hipotesis induksi, berarti saya boleh tambahkan di setiap ruas dengan 1 tanpa mengubah kesamaan. Jadi saya akan peroleh K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Yang diinginkan adalah K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Ingat, 2 pangkat K plus 1 itu adalah 2 kali 2 pangkat K. Atau kalau ditulis dalam penjumlahan, berarti 2 pangkat K ditambah dengan 2 pangkat K. Berarti saya harus bandingkan mana? Nah, saya harus bandingkan 1 dengan 2 pangkat K. Perhatikan bahwa K kita itu adalah bilangan asli. Jadi 2 pangkat K itu nilainya adalah 2, 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya. Berarti 1 itu selalu lebih kecil dari 2 pangkat K. Sehingga bagian yang ini saya boleh ganti dengan 1 lebih kecil 2 pangkat K. Sehingga saya peroleh 1 lebih kecil dari 2 pangkat K. Yang ini saya tulis kembali. Oke, sesudah itu kita lihat 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Dan itu sama dengan 2 pangkat K plus 1. Jadi kalau saya baca, K plus 1 akan lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Jadi diperoleh K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Sehingga karena PK plus 1 benar, maka kita punya kesimpulan bahwa PN, yaitu N lebih kecil 2 pangkat N, itu benar untuk setiap N anggota N. Kita akan lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Diketahui fungsi Y sama dengan 1 dibagi 1 plus X, karena fungsinya adalah fungsi rasional, maka pembagi tidak boleh sama dengan 0, berarti X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kita akan membuktikan menggunakan prinsip induksi matematik, turunan ke N dari Y terhadap X itu adalah min 1 pangkat N dikali N faktorial, dibagi 1 plus X pangkat N plus 1, berlaku untuk setiap bilangan asli N. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah tentukan dulu predikatnya. Predikatnya itu adalah turunan ke N dari Y terhadap X itu sama dengan min 1 pangkat N dikali N faktorial dibagi dengan 1 plus X dipangkatkan N plus 1 dengan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Berikutnya, basis induksi, kita akan buktikan bahwa P1 benar. Jadi P1 kita gantikan N-nya dengan 1, maka kita akan dapat bahwa P1 itu adalah D1Y dx1 atau sama dengan turunan pertama dari Y.
Saya gantikan ya dengan 1 dibagi 1 plus X, berarti turunan dari 1 plus X pangkat min 1. Jadi 1 dibagi 1 plus X saya tuliskan menjadi 1 plus X pangkat min 1 supaya mudah menurunkannya. Dan kita lihat turunannya mudah, tinggal min 1 dikalikan 1 plus X dipangkatkan min 1 dikurang min 1 jadi min 2 dikalikan turunan yang dalam, berarti dikali 1. Oke, karena kita ingin menunjukkan PN itu berlaku seperti aturan ini, maka saya akan tuliskan seperti ini. Jadi kalau dituliskan sama dengan min 1 dibagi 1 plus X pangkat 2. Berarti sama dengan min 1-nya berarti pangkat 1, min 1-nya pangkat 1 dikali 1, jadi 1 faktorial. Dibagi 1 plus X, 2-nya saya ubah menjadi 1 ditambah 1. Berarti P1 mengikuti aturan ini, berarti merupakan pernyataan yang benar. Langkah berikutnya adalah hipotesis induksi. Jadi, kita andaikan PK benar untuk K bilangan asli. Jadi, PK-nya adalah saya gantikan ini dengan K, berarti turunan ke K dari Y terhadap X itu sama dengan min 1 pangkat K dikali K faktorial dibagi 1 plus X pangkat K plus 1. Kita andaikan bahwa PK ini benar untuk K bilangan asli. Menggunakan hipotesis induksi ini, kita akan buktikan langkah induksi, yaitu buktikan PK plus 1 benar. PK plus 1 itu adalah turunan ke K plus 1 dari Y terhadap X. Kita harus tunjukkan bentuknya benar min 1 pangkat K plus 1 dikali K plus 1 faktorial dibagi 1 plus X dipangkatkan K plus 1 plus 1 atau K plus 2. Ya, kita mulai dengan masih ingat bahwa turunan kedua itu adalah turunan pertama dari turunan pertama. Turunan ketiga itu adalah turunan pertama dari turunan kedua. Turunan keempat itu adalah turunan pertama dari turunan ketiga, dan seterusnya. Berarti turunan ke K plus 1 dari Y terhadap X sama dengan turunan pertama dari turunan ke K dari Y terhadap X. Jadi turunan ke K plus 1 dari Y itu sama dengan turunan pertama dari turunan ke K dari Y. Dan kalau saya tuliskan, ini kita sudah tahu turunannya sama dengan ini dari hipotesis induksi. Jadi sama dengan dari hipotesis induksi, kita dapat sama dengan turunan ke K dari Y itu adalah min 1 pangkat K dikali K faktorial dibagi 1 plus X dipangkatkan K plus 1. Untuk memudahkan, karena ini konstanta, kita keluarkan dari turunannya. Jadi bentuknya menjadi min 1 dipangkatkan K dikali K faktorial dikali turunan fungsi yang dalam. Turunan fungsi yang dalam mudah, jadi tinggal min 1 pangkat K dikali K faktorial dikali turunan yang dalam, tinggal dikalikan, ditarik ke samping, min K plus 1 dikalikan 1 plus X dipangkatkan min K plus 1 dikurangi 1 dikali turunan yang dalam. Turunan yang dalam adalah 1. Oke. Karena kita ingin membuat supaya bentuknya seperti ini, maka kita sederhanakan dulu bentuknya. Bagian yang ini berarti karena negatif saya pindahkan ke bawah menjadi positif pangkatnya. Min 1 pangkat K saya dekatkan dengan min 1 yang datang dari ini. Jadi min 1 pangkat K dikalikan min 1 dari K plus 1. K faktorial saya dekatkan dengan K plus 1. Ingat, min 1 pangkat K kali min 1 berarti min 1 pangkat K plus 1. K faktorial dikalikan K plus 1, ingat K plus 1 faktorial itu adalah perkalian dari 1 sampai dengan K plus 1. Berarti sama dengan K faktorial dikali K plus 1. Jadi bagian yang ini menjadi K plus 1 faktorial dibagi 1 plus X dipangkatkan K plus 1 plus 1. Perhatikan bahwa bentuk ini sudah sama dengan yang kita inginkan. Jadi PK plus 1 kita benar. Jadi kesimpulan akhir PN yaitu turunan ke N dari Y terhadap X itu sama dengan min 1 pangkat N dikalikan dengan N faktorial dibagi dengan 1 plus X dipangkatkan N plus 1. Itu benar berlaku untuk setiap bilangan asli N.
Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Misalkan kita diminta membuktikan bahwa 2 pangkat n lebih kecil dari n faktorial untuk setiap bilangan asli n lebih besar 4. Dan n pangkat 3 kurang n kelipatan 6 untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 2. Kita lihat bahwa bentuknya serupa, tetapi semestanya berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Kalau contoh-contoh sebelumnya, n-nya selalu bilangan asli dan mulai dari bilangan pertama. Jadi seluruh himpunan bilangan asli berarti bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk soal 4 dan 5, sifat ini hanya berlaku untuk bilangan asli, tapi tidak seluruhnya. Hanya mulai dari bilangan tertentu. Misalnya nomor 4 mulai dari bilangan 4. Dan 5 misalnya mulai dari bilangan asli 2. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita modifikasi sedikit prinsip induksi matematika kita. Jadi, prinsip induksi matematikanya kita modifikasi bentuknya menjadi seperti ini. Misalkan Pn itu adalah pernyataan dengan n lebih besar dari n0 dan n-nya bilangan asli. Jadi Pn itu adalah pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli yang lebih besar sama dengan n0. n0 ini boleh tertentu, boleh berapa saja, boleh 4, boleh 5, 10, 3, dan seterusnya. Prinsip induksi matematiknya seperti ini. Jika Pn0 benar dan Pk mengakibatkan Pk plus 1 benar untuk K lebih besar sama dengan n0 dan K-nya anggota n, maka bisa kita simpulkan bahwa Pn itu benar untuk setiap n lebih besar n0 dan n anggota n. Jadi kalau kita bayangkan prinsip induksi matematika versi yang kedua ini, itu seperti efek domino. Kalau efek domino yang di video tadi, kita merobohkannya dari domino yang pertama. Kalau sekarang kita merobohkannya mulai dari domino ke n0. Kalau saya robohkan domino ke n0 dan domino ke k itu merobohkan domino ke k plus 1 dengan catatan bahwa K-nya itu lebih besar sama dengan n0, maka saya bisa simpulkan bahwa semua domino itu akan roboh mulai dari n0 ke belakang. Jadi sekarang prosedur pembuktiannya jadi bagaimana? Sama seperti tadi, hanya ingat bahwa basisnya pasti akan berubah. Pertama, tuliskan dulu predikatnya. Jadi predikatnya Pn, ingat semestanya sekarang menjadi n lebih besar dari n lebih besar sama dengan n0 dan n-nya harus bilangan asli. Kemudian basis induksinya kita tidak lagi mulai dari P1, tapi kita mulai dengan Pn0. Jadi buktikan Pn0 benar. Hipotesis induksinya, andaikan Pk benar untuk K lebih besar sama dengan n0 dan K-nya bilangan asli. Langkah induksinya sama, kita buktikan Pk plus 1 benar. Kalau itu terjadi, maka kita bisa simpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli yang lebih besar sama dengan n0. Kita kerjakan contohnya, tadi ada 2. Kita akan mulai dengan contoh nomor 4. Nomor 4, kita mau buktikan bahwa 2 pangkat n lebih kecil dari n faktorial untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Jadi langkah pertama, tuliskan dulu predikatnya dan semestanya. Jadi Pn-nya adalah 2 pangkat n lebih kecil n faktorial, semestanya adalah semua bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan 4. Berikutnya basis, ingat kita mulai dengan yang keempat. Jadi kita buktikan P4 itu benar. Gantikan N dengan 4, berarti 2 pangkat 4 harus lebih kecil dari 4 faktorial. 2 pangkat 4 itu 16 dan 4 faktorial itu 24. Berarti P4 benar. Berikutnya, hipotesis induksi. Andaikan PK benar untuk K lebih besar sama dengan 4 dan K-nya bilangan asli. Berarti PK saya ganti dulu menjadi 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial dan itu benar untuk K yang lebih besar sama dengan 4 dan K-nya bilangan asli. Menggunakan hipotesis kita buktikan PK plus 1 benar. PK plus 1-nya apa? 2 pangkat K plus 1 lebih kecil K plus 1 faktorial.
kita mau buktikan dia benar. Seperti biasa, mulai dari kiri kita akan dapat yang kanan. Gunakan hipotesis. Dari hipotesis induksi kita punya 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial. Yang kita inginkan adalah 2 pangkat K plus 1. Dan kita tahu 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Sedangkan kita punya 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial. Kalau saya kalikan 2, kedua ruas, karena 2 positif, kesamaan tidak berubah. Jadi saya akan punya 2 kali 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial dikalikan 2. Jadi lebih kecil dari 2K faktorial. Nah, perhatikan bahwa yang kita inginkan adalah K plus 1 faktorial. Berarti K plus 1 faktorial itu adalah K faktorial dikalikan K plus 1. Berarti yang harus kita bandingkan adalah 2 dengan K plus 1. Perhatikan bahwa K kita lebih besar sama dengan 4. Kita mau bandingkan 2 dengan K plus 1 tadi. Kita tahu bahwa K lebih besar sama dengan 4, dan kita tahu 4 lebih besar 2. Berarti K itu lebih kecil dari K plus 1. Berarti kesimpulannya K plus 1 itu lebih besar dari 2. Jadi saya boleh gantikan 2 ini menjadi K plus 1 dan tandanya tetap lebih kecil. Jadi kalau saya tuliskan bentuknya menjadi K plus 1 dikalikan K faktorial. K plus 1 dikali K faktorial, ingat, jadi K plus 1 faktorial. Jadi saya peroleh 2 pangkat K plus 1 lebih kecil dari K plus 1 faktorial. Kalau saya baca 2 pangkat K plus 1 lebih kecil dari K plus 1 faktorial. Jadi diperoleh 2 pangkat K plus 1 lebih kecil dari K plus 1 faktorial. Jadi kesimpulannya 2 pangkat N itu lebih kecil dari N faktorial. Benar untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan 4. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Buktikan menggunakan prinsip induksi matematika N pangkat 3 kurang N itu kelipatan 6 untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 2. Ingat, suatu bilangan disebut kelipatan 6 kalau bilangan tersebut bisa dibagi 6 atau bisa dinyatakan sebagai 6 dikali bilangan bulat tertentu. Oke, pertama langkahnya adalah tuliskan dulu predikatnya. Berarti predikatnya itu adalah N pangkat 3 dikurang N kelipatan 6. Semestanya adalah semua bilangan asli yang lebih besar sama dengan 2. Berarti basis kita adalah P2. Basis induksinya buktikan P2 benar. P2 berarti saya gantikan dengan 2 pangkat 3 kurang 2. 8 kurang 2 berarti 6. Berarti 6 betul kelipatan 6 karena bisa saya bagi dengan 6 atau saya bisa tuliskan menjadi 6 dikali suatu bilangan bulat yaitu 1. Jadi betul kelipatan 6. Kemudian kita andaikan PK benar, hipotesis induksi dengan K lebih besar sama dengan 2 dan bilangan asli. Jadi saya tuliskan kembali, andaikan PK benar berarti K pangkat 3 dikurang K benar kelipatan 6 untuk K lebih besar sama dengan 2 dan bilangan asli. Jadi kita andaikan bahwa PK yaitu K pangkat 3 dikurang K benar kelipatan 6. Menggunakan sifat tersebut, kita akan buktikan PK plus 1. PK plus 1 itu apa? PK plus 1 itu adalah K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1. Berarti kita mau buktikan dia kelipatan 6. Jadi kita harus buktikan dia kelipatan 6, artinya kita harus buktikan bahwa PK plus 1 kelipatan 6 benar. Berarti saya harus tuliskan K plus 1 pangkat 3 kurang K plus 1 sama dengan 6 dikali suatu bilangan bulat. Ya, oke. Kita mulai dengan hipotesis induksi dulu. Tadi K pangkat 3 kurang K, kita sudah tahu dia kelipatan 6. Maka K pangkat 3 dikurang K bisa saya tulis menjadi 6 kali bilangan bulat. Misalnya bilangan bulatnya adalah A. Oke, sekarang saya tuliskan K plus 1 pangkat 3 dikurang K plus 1.
Saya uraikan K plus 1 pangkat 3 menjadi K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K plus 1 dikurangi bagian yang ini. Berarti dikurang K dikurang 1. Sesudah itu, lihat yang kita tahu apa? Yang kita tahu itu adalah K pangkat 3 dikurang K. Saya dekatkan penulisannya. Berarti K pangkat 3 saya dekatkan dengan ini, sisanya saya tulis kembali, ini hilang. Dibentuknya begini ya. Ingat bahwa ini dari hipotesis tadi kelipatan 6, berarti sama dengan 6A tadi. Sama dengan 6A ditambah, ini saya faktorkan menjadi 3K dikali K plus 1. Nah, sekarang perhatikan. K itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu kan hanya ada 2 ya, ganjil atau genap. Nah, sekarang lihat dulu. Jika K-nya bilangan ganjil, K plus 1-nya bilangan apa? Bilangan genap. Jadi jika K bilangan ganjil, K plus 1-nya pasti bilangan genap. Jika K-nya bilangan genap, K plus 1-nya pasti bilangan ganjil. Betul tidak? Jadi K atau K plus 1 itu salah satu akan, kalau satu ganjil yang satu genap, kalau satu genap yang satu ganjil. Berarti K dikali K plus 1 itu adalah perkalian bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil. Jadi akibatnya apa? Akibatnya K dikali K plus 1 adalah bilangan genap. Anda tahu kan bilangan genap kali bilangan ganjil pasti bilangan genap. Oke, karena K dikali K plus 1 bilangan genap, maka K dikali K plus 1 bisa saya tuliskan menjadi 2 dikali suatu bilangan bulat, 2B misalkan. Jadi kita bisa tuliskan dari persamaan ini dan persamaan ini, saya bisa tuliskan bahwa K plus 1 pangkat 3 dikurang K plus 1 berarti sama dengan 6A, saya tulis kembali, ditambah 3 dikalikan K kali K plus 1 itu 2B, berarti 3 dikali 2B. Jadi kalau saya tuliskan sama dengan 6 kali A ditambah 6 kali B, atau 6 kali A plus B. Kita ingat A itu bilangan bulat, B bilangan bulat, jadi A plus B bilangan bulat. Jadi karena saya bisa tuliskan K plus 1 pangkat 3 kurang K plus 1 menjadi 6 kali suatu bilangan bulat, maka saya bisa simpulkan bahwa K plus 1 pangkat 3 dikurang K plus 1 itu kelipatan 6. Jadi kita sudah bisa buktikan PK plus 1 itu benar. Jadi kita tinggal simpulkan. Kesimpulannya Pn yaitu N pangkat 3 kurang N benar kelipatan 6 untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan 2. Kita sampai pada bagian yang terakhir dari kuliah kita. Ada tugas kelompok. Ada 10 soal untuk tugas kelompok kali ini. Ini adalah salah satu alternatif pembagian tugas. Saya serahkan pada dosen masing-masing kelas. Ini soalnya. Untuk kuliah kali ini kita menggunakan buku referensi ini. Discrete Mathematics and its Application, edisi yang ke-8. Sampai ini saya cukupkan kuliah kita kali ini. Saya berharap Anda semua bisa mempelajari materi ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.